fans basket Indonesia, apalagi semua supporter timnas basket. Jadi jangan nanti dengan keputusan yang udah final dari manajemen dan juga coaching staff untuk roster itu mereka banyak ini nih banyak simpang siur. Pasti kan banyak bilang, kok sayang nih nggak dibawa semua. Nah, padahal kan di belakang itu ada misinya nih, bener nggak Jar? Karena kita nggak cuma ngejar satu target untuk di satu event, untuk kedepannya juga. Yang gue mau nanya pertama, ini udah ada belum gambaran kira-kira dari pemain lokal kita yang akan dipanggil berapa nih untuk persiapan ke SEA Games dulu deh? Timnas Indonesia selesai dari regular season ini dengan banyak event yang panjang. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, ya semangat selalu, dan paling penting dijauhin dari cedera. Itu yang gue berdoa banget untuk seluruh pemain ataupun coaching staff dan juga manajemen. What's up ballers, welcome back to Bricos Basketball Podcast. Masih bersama gue Edo aka The Tank. Ballers, di episode kali ini gue akan ngobrol dengan salah satu manajer baru timnas senior kita nih, yaitu adalah Jerry Manuel, yang juga adalah my brother, my ambon, dan papres dari Ranspik Basketball. Ya, kita akan ngobrol. Gue mau tahu update tentang timnas, bagaimana nih persiapannya, karena yang kita tahu setelah nanti regular season IBL Bubble selesai, sudah mulai persiapan banyak timnas nih dari SEA Games, lalu akan menuju ke FIBA World Cup. Dan juga yang sekarang kita tahu juga Indonesia Patriots sudah join untuk ke IBL Bubble seperti tahun lalu. Nah, kita ngobrol yuk sama Jeremy Emmanuel. Siap. 86 Pak Pres. Gila, kalau Andre Rido gue yang telepon ngeri. Harus ada buktinya lo yang nelpon ya. Gila. Ini gue sebenarnya, sebelum kita lanjut lebih jauh, gue manggilnya Pak Pres apa Pajer nih? Apa tuh Pak? Pak Manager. Selamat dulu dong, gila. Manggil gue biasanya embonku. Iya, embonku, formaluku. Siap. Jer, sebelumnya gue mau kasih selamat dulu nih, gokil. Jadi manajer timnas baru nih. Selamat, Jer. Nah, tapi dengan lo terpilihnya menjadi manajer baru, yang gue lihat jadwalnya makin banyak nih gue lihat. Ternyata ya, jadwal timnas yang lo pegang sekarang nih padet banget nih, Jar. Lo bisa kasih ini dong, info sedikit dari nanti lo pegang start jadi manajer nih selesai IBL, apa aja sih persiapan ini yang mau dituju sama timnas? Oke, pertama-tama mungkin gue juga mau terima kasih dulu untuk Perbasi dan BTN udah kasih kepercayaan ini untuk anak muda 27 tahun yang di dunia basket bisa di posisi manajer timnas. Gue apresiasi banget langkah itu dan gue terima kasih banget. Yang kedua, yang pertanyaan lo tadi, Dok, kita itu akan mulai TC untuk 5-on-5 ya. Untuk 5-on-5 itu mulai TC di tanggal 11 April. Oke, di tanggal 11 April, dikarenakan kita juga mau kasih rest untuk anak-anak yang sudah bubble IBL. Mereka sangatlah banyak ya sebulan ini dan dua minggu ke depan.
game-game IBL yang back to back, ada yang 3 kali berturut-turut dan lain-lain. Jadi kita mau kasih mereka rest lah, supaya nanti tanggal 11 fresh. Tetapi untuk beberapa pemain yang di luar negeri, mungkin salah satunya yang bisa gue bocorin yang dari luar negeri ya, yang pasti ya Brandon Jawato. Itu akan dimulai dari tanggal 1, Dok. Oke. Tanggal 1 atau tanggal 4. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 4 itu jadwal kedatangan mereka, tapi tanggal 4 sampai tanggal 10 itu mereka kita akan bikinin TC individu. Oke. Gitu. Jadi supaya kita asah lagi fisik mereka dan recovery dan lain-lain. Di IBL tanggal 11 join. Lalu kita akan terus TC sampai minggu pertama Mei, Dok. Minggu pertama Mei. Itu setelah itu kita berangkat SEA Games. Di SEA Games itu di awal minggu kedua Mei. Oke. Untuk 5-on-5 kita emas. Kebetulan di kepengurusan sekarang di detain itu ya satu payung lah gitu. Jadi ya kita juga bantu-bantu teman-teman 3XT yang PIC-nya kita kasih ke Ferry Jufri gitu. Oke. Lalu pulang dari SEA Games, lanjut lagi. Waduh. Persiapan nih. Nah, jadi di bulan Mei kita fokus SEA Games. Kita selesai SEA Games, balik Jakarta mungkin rest hanya 3 hari lah, pas 3 hari. Lanjut kita itu kita rencana kita ada PC di Jakarta, Okinawa dan Manila. Lalu lanjut dari situ anak-anak akan balik untuk membela tim-timnya di playoff. Itu di playoff. Lalu sebetulnya ada lagi, Dok, lanjutannya. Ada lagi nih. Setelah final di September itu Asian Games. Asian Games tuh di mana, Jer? Tahun ini? Di Guangzhou. Tenaga ahli lain yang nanti akan kita announce dekat-dekat ini, mungkin setelah IBL kita announce bala bantuan dari mana aja yang kita panggil. Itu saya rasa untuk kemajuan bola basket Indonesia. Pasti, setuju gue, Jer. Gokil. Oke, Jer, sorry gue mau mungkin balik lagi ke depan. Untuk sementara nih update yang terbaru penunjukan pelatih untuk SEA Games Coach Milos ya, benar ya? Coach Milos, oke, dibantu dengan asistennya ada Coach Johannes Winar. Betul. Johannes Winar, Coach Wahyu dan Coach Ricky ya? Iya, Ricky dan Coach Toro jadi direktur teknik itu ya lebih soal persiapan pertandingan. Nanti saat pertandingannya final say ya tetap di coach. Oke. Nah, Jer, yang mau gua tanya nih, update yang lagi hangat ini gua nggak tahu nih udah fixnya gimana. Bener nggak sih di SEA Games nanti di Vietnam itu untuk pemain naturalisasinya bebas? Boleh pakai berapa aja? Halo? Ya, nah, jelas nih. Oke. Benar. Halo? Ya, oke. Jer? Oke. Siap. Ya, dengar. Oke. Tadi pertanyaan gue perlu diulang nggak? Enggak, dengar kok. Oke. Benar. Boleh bebas. Jadi boleh bener bebas, lu mau pakai misalkan ya 12-12nya kita naturalisasi, boleh tuh? Boleh. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi nantinya kalau skema sementara nih, kalau boleh tahu dari coaching staff dan juga manajemen, apakah akan bocoran dikit aja nggak apa-apa lah. Kalau nggak mau sedikit aja. Apakah akan pakai semua nih pemain naturalisasi kita atau gimana nih untuk sementara ini? Kita sih maksudnya kita juga
realistis ya. Kita realistisnya di mana kita itu harus mempersiapkan tim sebaik-baiknya untuk SEA Games, itu satu. Yeah. Lalu yang kedua, kita juga ada FIBA Asia nih yang nggak boleh kita miss karena kita target 8 besar. Yes. 8 besar itu yang saya nggak tahu ya, mungkin in modern basketball in Indonesia 8 besar di FIBA Asia itu belum pernah kita capai. Jadi yang saya ingin tekankan adalah tim yang kita akan bawa ke SEA Games itu adalah tim terbaik yang dimiliki Indonesia dan yang juga diproyeksikan akan kita mainin di FIBA Asia. Nah, gitu. Oke. Paham nih. Jadi gue belum pernah kasih tahu siapa-siapa nih. Oke, siap Pak Pres. Karena gini, karena logika aja lah, logika. Bagaimana kita tahu tim 12 terbaik ini bisa compete dan bisa reach target di FIBA Asia yang itu 8 besar, kalau misalnya mereka tiba-tiba nggak bisa compete di SEA Games gitu loh. Gitu kan. Nah, makanya kita harus beranikan diri di mana 12 terbaik ini ya akan kita targetkan untuk dapat silver medal di SEA Games gitu loh. Oke, sorry gue potong sedikit, Jer. Kalau peraturan FIBA Asia sendiri nih, FIBA Asia Cup nanti tetap satu naturalisasi? Satu. Oke. Yes. Paham. Ya, jadi mungkin bisa menjadi ini juga nih, bayangan kepada para fans basket Indonesia, apalagi semua supporter timnas basket. Jadi jangan nanti dengan keputusan yang udah final dari manajemen dan juga coaching staff untuk roster itu mereka banyak ini nih banyak simpang siur. Pasti kan banyak bilang kok sayang nih nggak dibawa semua. Nah, padahal kan di belakang itu ada misinya nih, bener nggak Jer? Karena kita nggak cuma ngejar satu target untuk di satu event, untuk kedepannya juga. Iya, jadi kita rasa memperjuangkan silver medal di SEA Games itu sangat dibutuhkan pengalaman itu untuk tim yang akan turun juga di FIBA Asia gitu. Jadi kita tahu betapa pentingnya SEA Games dan saya bisa pastikan untuk pemain yang akan kita bawa secara pemain naturalisasinya itu akan menjadi pemain paling high profile yang ada di SEA Games. Ya. Oke. Nah, Jer, kalau tadi naturalisasinya nih, yang gue makin penasaran, biasa si netizen basket suka ngobrolin tentang pemanggilan pemain timnas untuk yang lokalnya nih. Yang gue mau pertama, ini udah ada belum gambaran kira-kira dari pemain lokal kita yang akan dipanggil berapa nih untuk persiapan ke SEA Games dulu deh? Kita pasti akan panggil 24 nama. 24 nama, oke. 24 nama itu akan kita finalisasi saat musim reguler IBL selesai. Ya. Mungkin beberapa nama yang sudah ada itu ya pemain-pemain yang tidak main di IBL. Jadi kita benar-benar sangat ya kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah nonton IBL secara langsung, itu hampir tiap hari either saya atau Coach Toro atau Coach Aham atau Coach Wahyu itu scouting pasti ada di lapangan. Yes. Gitu. Mau saya bukan tim saya yang lain gitu, maksudnya bukan Rans yang main, itu kita tetap datang untuk nonton gitu. Jadi nama-nama yang akan dipanggil itu based on their performance di IBL gitu. Oke. Nah, jadi bisa gua simpulin kalau pemainnya nanti akan dipanggil untuk persiapan panjang timnas nanti nih benar-benar yang terbaik di liga sekarang kita, Jar. Betul. Siap. Jadi gini, ada beberapa persen yang terbaik di liga. Ya. Ada beberapa persen juga yang kita proyeksikan menjadi pemain
masa depannya Indonesia. Dan ada beberapa persen yang pemain-pemain Indonesia yang sedang ada di luar negeri. Wah, nah aduh, menarik tuh. Apakah seorang Derrick Michael ada kemungkinan dipanggil tuh? Derrick Michael udah pasti dipanggil. Pasti dipanggil ya? Oke. Jadi, benar-benar dari Pak Manajer sendiri nih, teman-teman basket, dia udah sampein yang akan dipanggil nanti untuk jangka panjang ini sampai, ya bisa dibilang sampai Asian Games nanti, ini benar-benar pemain yang terbaik. Ya, jadi kita harus. Iya, karena kayak tadi gue bilang, kita nggak cuma akan hadapin satu kompetisi. Yes. Masih ada Asian Games, dan kalau misalnya insya Allah kita lolos 8 besar, di tahun depan masih ada kompetisi lagi. Jadi kita juga harus membuat komposisi 24 pemain ini, ya itu ada pemain yang kita proyeksikan, wah ini nih masa depannya Indonesia nih, iya nih gitu. Dan yang pemain yang performanya bagus, dan ya pemain-pemain luar negeri seperti Derrick dan Brandon Jawato gitu. Wes, benar-benar setuju. Oke. Nggak sabar lah sebentar lagi. Tapi nggak kerasa juga loh waktu ya, Pak Pres ya. Bentar lagi udah mau tes ya. Asik. Pokoknya karena itu deketan semua tuh ya, dari SEA Games, FIBA World FIBA Asia sampai ke Asian Games. Sorry, gue tadi ada penasaran juga nih. Kalau untuk yang FIBA Asia nanti nih, yang untuk kita sebagai syarat kita lolos ke World Cup, itu apakah kita lolos 8 besar aja udah pasti nanti masuk ke World Cup? Apakah akan ada kualifikasi lagi? Enggak, 8 besar. Udah pasti lolos 8 besar ya? Yep. Oke, siap. Pak Pres, itu aja dari gua, thank you banget. Udah mau ngobrol-ngobrol nih. Mau pesen sedikit. Boleh, siap. Keluarga besar bola basket Indonesia lah. Percayalah, kita tuh selalu dengar masukan, dan kita tuh tidak tidak setengah-setengah untuk tim nasional putra Indonesia. Mungkin di sini juga ada Edo yang tahu kalau misalnya saya sebagai pribadi itu nggak pernah setengah-setengah lah. Dari urusan basket sampai urusan apapun lah gitu, kita tidak pernah setengah-setengah lah. Jadi masukan dari kalian kita sangat hargai, dan kita sangat kita masuk dalam obrolan. Yang kita butuhkan adalah yang pasti satu, doa, yang kedua adalah support gitu. Dan jangan sampai kita bikin pemain kita mentalnya dijatuhkan sendiri oleh fans Indonesia. Gitu loh, itu sangat disayangkan gitu. Kalau sampai itu terjadi, saya nggak bilang itu terjadi ya, tapi saya bilang kalau sampai itu terjadi. Jadi untuk teman-teman, keep believe in timnas Indonesia, selalu support, dan dukungannya itu ayo kita bikin aura atau ekosistem di sosial media, di media konvensional, di obrolan grup WhatsApp itu yang positif lah gitu, karena positivitas itu pasti akan terasa di dalam internal tim dan bisa mendongkrak performa tim nasional bola basket Indonesia 3x3 ataupun 5on5. Gitu aja sih, Dok. Mantap. Gokil Pak Pres. Ini kenapa gue seneng banget begitu dia kepilih, karena gue tahu semangatnya temen gue ini dari dulu untuk basket. Yang lu bilang tadi bener ya, Pak Pres ini nggak pernah setengah-setengah. Jadi gue dari sendiri nih, dan juga teman-teman di Cross Media juga ucapkan selamat bertugas, Jer, bersama teman-teman manajemen dan juga coaching staff, dan siapapun nanti pemain yang terpilih, kita selalu support apapun keputusannya, kita selalu support, karena ini bukan cuman untuk satu klub atau satu pemain, ini untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Ya, jadi apapun keputusannya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan selalu berikan yang maksimal. Jer, thank you banget sekali lagi. Thank you. Oke, sehat selalu. Dan yang terakhir gue pengen minta, Jer, itu Hakim Scott bisa main-main ke Brikos nggak, Jer? Kayaknya oke. Kok lumayan bikin
Akhir kayaknya nanti selesai musim dia lebih ke ini sih, ke apa? Masuk ke physiopreneur kayaknya. Iya benar. Ya dia kayaknya main-main sama Mario Teguh juga cocok tuh untuk jadi bantu-bantu leadership gitu. Benar. Ya. Ini sama apa? Kak Seto, benar Kak Seto. Dia ngurusin anak kecil kan tuh, Altos, dia Benar. Jar, thank you sekali lagi ya. Siap, thank you. Bye. Oke, bolers, itu dia tadi ngobrol-ngobrol singkat dan panjang ya. Singkat apa panjang tuh kalau gitu. Dengan salah satu manajer timnas Indonesia. Oke, dari gua bener-bener mau ngucapin semoga timnas Indonesia selesai dari regular season ini dengan banyak event yang panjang. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, semangat selalu dan paling penting dijauhin dari cedera. Itu yang gua berdoa banget untuk seluruh pemain ataupun coaching staff dan juga manajemen. Oke, bolers, sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Precos Media. Oke, bolers, see you next episode.